Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang senyawa koordinasi. Materi senyawa koordinasi ini disusun oleh 1. Aisyah Nuraini, 2. Yananda Aulia Rahma, 3. Jamilatul Munawaroh. Senyawa koordinasi. Senyawa koordinasi adalah senyawa yang mengandung satu atau lebih ion kompleks dengan sejumlah kecil molekul atau ion di seputar atom atau ion logam pusat atau ion lawan atau counter ion, biasanya dari logam golongan transisi. Sebagian besar unsur menunjukkan dua jenis valensi. Yang pertama, valensi primer atau bilangan oksidasi. Yang kedua, valensi sekunder atau bilangan koordinasi. Contohnya, COCl3 6NH3. Valensi primernya atau bilangan oksidasinya ada 3. Valensi sekundernya atau bilangan koordinasinya ada 6. Susunan senyawa kompleks. Atom pusat. Atom yang menyediakan tempat bagi elektron yang didonorkan, biasanya berupa ion logam, terutama logam golongan transisi yang memiliki orbital yang kosong. Contohnya Fe2+, Fe3+, Cu2+, CO3+, dan lain-lain. Selanjutnya ada ligan, konsep dan definisi. Molekul atau ion yang mengelilingi logam dalam ion kompleks. Interaksi antara atom logam dengan ligan dapat dibayangkan bagaikan reaksi asam basa Lewis. Sebagaimana kita ketahui bahwa basa Lewis adalah zat yang mampu memberikan satu atau lebih pasangan elektron. Setiap ligan memiliki setidaknya satu pasangan elektron valensi bebas. Atom logam transisi, baik dalam keadaan netral maupun bermuatan positif, bertindak sebagai asam Lewis. Dengan demikian, ikatan logam ligan biasanya adalah ikatan kovalen koordinat. Atom dalam suatu ligan yang terkait langsung dengan atom logam disebut dengan atom donor. Contoh, CuNH3 4 2+. Atom donornya adalah N. Kemudian, terdapat jenis ligan. Yang pertama, monodentat atau menyumbang satu atom donor. Contohnya, H2O dan NH3. Yang kedua, ada bidentat atau menyumbang dua atom donor. Contohnya, etilenadiamina, disingkat dengan N. Yang ketiga, ada polidentat atau menyumbang lebih dari dua atom donor. Contohnya EDTA atau heksadentat. Bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah banyaknya atom-atom donor di seputar atom logam pusat dalam ion kompleks. Contoh yang pertama, AgNH3 2+. Bilangan koordinasi Ag2+ adalah 2. Contoh kedua, CuNH3 4 2+. Bilangan koordinasi Cu2+ adalah 4. Contoh yang ketiga, FeCN6 3-. Bilangan koordinasi Fe3+ adalah 6. Bilangan koordinasi lazimnya adalah 4 dan 6. Namun, bilangan koordinasi 2 dan 5 juga telah diketahui. Bilangan koordinasi juga menentukan struktur bangunan senyawa koordinasi. Bilangan koordinasi 2, struktur bangunannya linear. Bilangan koordinasi 4, struktur bangunannya tetrahedral atau segi empat planar. Bilangan koordinasi 6, struktur bangunannya ialah oktahedral. Bilangan oksidasi logam dalam senyawa koordinasi. Bilangan oksidasi logam sama dengan muatan ion kompleks, seperti pada ligan di bawah ini, serta pasangan bilangan oksidasinya. Selanjutnya, tata nama senyawa koordinasi.
Berdasarkan INCUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, urutan ion-ion pada pemberian nama garam-garam, kation disebutkan lebih dahulu baru kemudian anionnya, dengan contoh yang tertera pada slide. Kompleks non-ionik. Kompleks-kompleks non-ion, ikatan molekul diberi nama dengan satu kata, dengan contoh trinitrotriamin koblat 3, asetil aseton, dan kemudian nama ligan. Ligan-ligan diberi nama sesuai molekulnya kecuali air dan amoniak. Ligan negatif berakhir dengan ano. Ligan positif walaupun jarang ada berakhiran dengan ium, dengan contoh etilendiamin. Selanjutnya yakni urutan ligan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kompleks, ligan dinamai terlebih dahulu sesuai urutan abjad dan diakhiri dengan nama ion logam. Yang kedua, ligan dalam kompleks ditulis tidak terpisah. Bila ada ligan dari jenis tertentu yang berjumlah lebih dari satu, kita beri awalan Yunani seperti di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Yang ketiga, awalan diabaikan ketika memberi urutan abjad pada ligan dengan contoh CONH34Cl2+, namanya adalah tetraamina-dikloro. Yang keempat, ligan Cl- dalam abjad penamaan dianggap berlawanan C yaitu chloro, namun penulisannya tetap menggunakan K yaitu kloro. Dan ketentuan urutan ligan yang kelima adalah jika ligan telah mengandung awalan Yunani, maka digunakan awalan bis yakni 2, tris yakni 3, dan tetrakis yakni 4 untuk menyatakan banyaknya ligan yang ada. Dengan contoh, etilendiamina telah mengandung di, sehingga apabila terdapat dua ligan seperti ini, dinamakan bis etilenadiamina. Bagian akhir nama dan bilangan oksidasi. Kompleks anion diberi nama berakhiran -at. Untuk kompleks kation dan netral, nama logamnya tetap. Bilangan oksidasi dari atom pusat dinyatakan dengan bilangan Romawi di dalam kurung. Contoh, K4FeCN6 dengan nama lain kalium heksasianoferat 2. FeH2O6SO4 dengan nama lain heksa-aqua besi 2 sulfat. COEN2Cl22SO4 dengan nama lain diklorobis etilendiamina kobal 2 sulfat. Tempat ikatan. Ada beberapa ligan yang dapat terikat pada dua tempat. Ligan ini bisa disebut dengan ligan ambidentat. Tempat ligan ini terkait dinyatakan dengan huruf besar. Contohnya, 1. SCN dengan nama lain tiosianato atau tiosianato dengan S besar. 2. NCS dengan nama lain isotiosianato atau tiosianato dengan N besar. 3. NO2 negatif dengan nama lain nitro. 4. ONO dengan nama lain nitrio. 5. NH43CrNCS6 dengan nama lain amonium heksatiosianato N kromat 3 atau amonim heksaisothiosianato kromat 3. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.